Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya Rizky Amelia dengan NIM. Yang kedua ada Emiliana Alvia, NIM 012. Yang ketiga ada Muhammad Zulfi Feriansa, NIM 013. Yang keempat ada Bagas Pradana, NIM 014. Yang kelima ada Muhammad Andi Winata, NIM 015. Yang keenam ada Ahmad Tabibuda Iman, NIM 016. Yang ketujuh ada Devas Linsiana Sanchez, NIM 017. Yang kedelapan ada Renaldi Audian Saputra dengan NIM 018. Yang kesembilan ada Siti Rizka Dwi Amalia, NIM 019. Yang ke-10 ada Febri Sugianto, NIM 020. Yang ke-11 ada Rafli Putra dengan NIM 044. Baik, sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Renaldi. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang memahami makna geostrategis dan ketahanan nasional, serta implementasinya dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea ketika menjadi landasan fundamental geostrategi Indonesia. Fundamental Indonesia dalam ilmu hukum disebut sebagai Stats Fundamental Normal. Isi dari UUD 1945 alinea 3 yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Geostrategi Indonesia berkembang dan sangat erat dengan hakikat terbentuknya negara dari berbagai macam suku etnis, ras, golongan agama, bahkan teritorial. Proses pembentukan bangsa Indonesia adalah proses monopluralis. Maksudnya manusia terdiri dari berbagai unsur tetapi merupakan satu kesatuan utuh. Next, Mas. Lanjutnya, Mas. Pengertian geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditujukan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam, dalam kehidupan bernegara
Makna geostrategi berarti metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Geostrategi Indonesia berasal dari kesadaran terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Artinya, tiap suku bangsa mempunyai hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa yaitu perpaduan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan sesuai dengan konstitusi. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Berdasarkan pembahasan di atas, geostrategi Indonesia merupakan suatu cara dalam memanfaatkan seluruh wilayah geografi yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana demi mencapai tujuan seluruh bangsa. Pembentukan geostrategi Indonesia diawali dengan kesadaran bahwa bangsa dan negara memiliki faktor-faktor yang setiap saat dapat menjadi pemecah belah, akibatnya kesatuan bangsa akan hancur. Ketahanan nasional terdiri dari dua suku kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berarti artinya kuat, kuat menderita, kuat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati, dan kesabaran. Sedangkan kata nasional maknanya sebagai kesatuan dan persatuan, kepentingan bangsa yang telah menegara, biasanya berhubungan erat dengan kemampuan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Gangguan tersebut dapat berasal dari luar dan dalam, langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta sosial. Aspek-aspek tersebut sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional merupakan suatu interaksi positif seluruh unsur-unsur kehidupan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagrata umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama alam yang ada di sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan itu, bisa dikelompokkan menjadi 5 bidang atau 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat menjadi Ipolexos Budhankam. 5 aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Sebab hal itu sebagai dasar untuk mencapai sebuah cita-cita nasional. Dalam pembahasan tersebut disebut dengan istilah ideologi. Implementasi geostrategis dan ketahanan nasional bagi WNI. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara sebagai sebuah manifestasi ilmu geopolitik merupakan konsep nasional tentang realitas diri dan kondisi lingkungannya yang didasarkan pada konsep persatuan dan kesatuan wilayah, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Karena tujuan itulah, maka hal itu sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan dan dalam hal ini lazim disebut sebagai ketahanan nasional. Seperti tertera secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan dalam alinea 3 tentang pernyataan proklamasi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Radikalisme. Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui oleh siapapun. Radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme dan terorisme dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia, antara lain terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Dapat menyebabkan hilangnya harta benda, bahkan nyawa sekalipun, terambatnya perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Selanjutnya, kelompok radikal memiliki karakteristik tersendiri, seperti tidak toleran di mana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Fanatik yang keliru, yakni selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Mengeksklusifkan diri yakni membedakan diri atau memisahkan diri dengan umat lainnya, baik internal maupun eksternal, serta bersikap revolusioner yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari memahami makna geostrategis dan ketahanan nasional juga harus ada serta dari warga negara tersebut. Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengeliminir pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Mas Andi. Andi, silakan bertanya, Mas Andi. Mas Andi. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam, Mas Andi. Silakan. Menurut Mas Renaldi, apa yang perlu diperlukan warga Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional? Terima kasih. Bagaimana, Mas? Bisa bilang apa yang diperlukan warga negara? Bagaimana, Mas?
apa yang diperlukan warga negara Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional? Oh iya, Mas. Siap, Mas. Terima Nanti saya kasih. jawab, Mas. Silakan apabila ada yang bertanya lagi. Saya izin bertanya, Mas. Ya, Mbak Rizky, silakan. Apa saja asas yang ada di ketahanan nasional? Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Bisa diulangi, Mbak? Apa saja asas yang ada di ketahanan nasional? Apa saja asas yang ada di ketahanan nasional? Gitu ya, Mbak ya? Ya, Terima kasih, Mbak. Terus siapa yang bertanya lagi? Silakan, silakan. Gratis, nggak bayar. Maaf ya teman-teman, saya tadi telat karena kan saya tadi lupa kalau ada Zoom. Aduh, gimana bisa lupa, Mas? Kan Saya sudah tadi lupa ditetapkan, Mas, Mas. kalau ada Zoom. Kok bisa, Mas? Ya, Mas, lain kali jangan Soalnya diulangi, Mas. Permisi. soalnya tadi HP saya case lupa kalau ada Zoom. Nanti PPT-nya saya minta Mas ya buat belajar sendiri nanti. Permisi, Buat saya paham. ingin bertanya. Ya, silakan, Mas Lutfi. Bentar ya. Oh Ya. iya, Bentar, Mas. silakan Mas dilanjut yang ingin bertanya. Bentar Mbak. Ini Bentar. yang Mas presentasi Renat. belum join Mbak. Iya, Mas, maaf. Kalau saya bertanya siapa yang menjawab nanti Mbak? Iya, Mas, sorry. Ya, enggak apa-apa Mbak. Namanya juga manusia. Ya, Mas Bagas. Mungkin Mas Renaldi lagi sholat gitu. Soalnya di sini juga ada azan Isya. Ya, ini tadi baru azan, Mas, dari Sidoarjo. Ini rumah saya dekat musola. Kalau nanti saya bertanya tiba-tiba azan, gimana Mas? Ya, nggak Lamongan apa-apa, sudah Mas. jadi tadi, Mas. Nanti break dulu. Mas Bagas sekarang lagi di mana, Mas? Di rumah Mas? Kenapa? Ya, Mas enjoy aja, Andi Mas. kok nggak on cam? Kenapa ini, Mas Andi?
Nah, gitu dong. Kelihatan ganteng kalau on cam. Yang cewek cantik. Oh, iya Mbak, cowok adik banget. Mbak Rizky lagi di mana Mbak Rizky? Lagi di Lamongan, di kamar. Oh, di Lamongan. Katanya mau bepergian jauh kemana? Umroh dah. Amin. Bentar ya, di sini di musolaku lagi azan. Soalnya saya mau bertanya. Permisi Mas, ingin bertanya. Sebentar, Mas. Bentar Mas, saya nggak bisa balik ini Mas. Oh iya, maaf, maaf. Permisi, mau izin bertanya apa boleh? Gimana Mas Renaldi? Ya Mbak, bisa dimulai Mbak. Bisa ready Mbak. Yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Mbak. Bertanya ke siapa Mbak? Saya Iya, tahu Mbak silakan. Rizky. Tanyanya ke Mas Renaldi dong. Apa bisa? Silakan Mbak. Soal saya gini, Mas. Secara konsepsional, apa yang melatar belakangi ketahanan nasional suatu bangsa?
Itu saja, Mas. Terima kasih. Apa Mana, Mbak? bisa Bagaimana? diulang? Secara konsepsional, Gimana? ulangi, Mbak. Apa yang melatar belakangi Ya, terus ketahanan nasional suatu bangsa? apa yang latar belakangi ketahanan nasional suatu Sudah, bangsa? Mas. Gitu, Mbak ya? Iya. Iya, Mas. Ya, Mbak, Terima siap, Mbak. kasih, Mas. Sama-sama. Saya izin bertanya, Mas. Boleh kan? Boleh kok, Mas. Apa yang nggak boleh buat sampean, Mas? Oke. Oke. Pertanyaan saya untuk Mas Renaldi. Tolong didengarkan ya, Mas. Ya, Mas. Ini dengarkan, Mas. Maaf teman-teman, saya habis keluar Zoom dikarenakan sinyal saya kurang bagus ini. Tiba-tiba Iya, keluar Mas Zoom Bagas. terpental saya. Iya, jangan rapi-rapi, Mas ya. Saya ingin bertanya soalnya. Permisi, Mas Bagas. Kalau masuk itu salam dulu, Mas. Biar gak kaget orang-orang, Mas. Ya, Mas. Macet-macet teman-teman. Gini, Mas. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, Mas. Silakan. Apa tujuan pengembangan konsep geostrategi Indonesia? Apa suara saya Mungkin terdengar bisa- teman-teman? Aduh, Mas Bagas ini sangat Di sini, mengganggu sekali. Di layar saya soalnya macet. Bentar, Mas. Bentar, Mas. Oke, Bagas, sebentar Mas ya. Tolong diam dulu. Oke, saya ulangi ya, Mas Saya Renaldi. ulangi, Mas. Ya, Mas. Mas Bagas tolong diam, Mas. Ini saya bertanya, Mas. Teman-teman saya loh keluar sendiri. Loh. Iya, Mas, sampean diem dulu, Mas. Saya ingin bertanya. Oh ya Mas Yulbi, silakan bertanya. Oke. Kamu nanya Mas Yulbi. Kamu nanya. Ya, iya, saya bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Bagas. Diam dulu, Mas. Nah, tolong, Mas. Iya Mas. Demi kelancaran Oke. demi ini, Gini, Mas. Saya Mas, juga gini, ingin Mas. bertanya Mas. Saya bertanya satu hal saja. Apa tujuan pengembangan konsep geostrategi Indonesia? Tolong dijelaskan dengan lengkap dan jelas. Terima kasih, Mas. Mas, apa tujuan? Apa tujuan pengembangan konsep geostrategi Indonesia? Tolong dijelaskan dengan baik dan benar. Mas, terima kasih, Mas. Oke. Mas Rey, saya ingin bertanya Mas Rey. Langsung tanya apa nunggu Mas Rey jawab pertanyaan dari Mas Yulbi dulu. Langsung aja, Mas. Langsung Bertanya, ya Mas. Mas ya. Mau pertanyaan yang sulit apa mudah Mas? Terserah, Mas. Mudah Mas. Bentar. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sifat-sifat ketahanan sosial dan apa saja sebutkan 4 lah minimal. Apa, Mas? Bisa ulangi, Mas? Nggak kedengaran nggak Mas suaranya Mas? Nggak Ulangi lagi, kedengeran, Mas. Iya, Mas. Suaranya Saya pelan-pelan, ulangi ya Mas. Saya ulangi Mas. Iya, Mas. Saya ingin bertanya mengenai sifat-sifat ketahanan sosial apa saja. Apa saja contoh sifat-sifat ketahanan sosial? Sebutkan 4, Mas. April 3, Mas. 4. 4 apa 3, Mas? Terserah, Mas. Saya tahu, Mas ya. Sudah, Mas ya? Sudah, Mas. Ya, makasih.
apakah tidak ada yang tanya lagi? Permisi, Mas. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi dulu ya. Mas Andi, Ya, Iya, Mas. apakah terdengar Mas Andi? Silakan, Mas. Mas Andi, Iya, Mas. Terdengar. Sangat jelas. tadi pertanyaannya Mas Andi, apa yang diperlukan warga Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional? Gitu Mas ya. Iya, Mas. Ini Mas, saya akan jawab Mas. Dengarkan Mas ya. Iya, saya dengarkan. Yang diperlukan warga Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, memiliki semangat perjuangan non-fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak kenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi skala ATK yang baik yang datang dari luar dan dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup, bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ankam, sehingga setiap warga negara Indonesia, baik individu maupun kelompok, dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena itu, bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Sudah, Mas, apakah sudah jelas? Jelas, Mas. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Sama-sama, Mas Andi. Yang pertanyaan kedua dari Mbak Rizky Amelia. Mbak Rizky. Baik, mungkin Mbak Rizky mengalami kendala sinyal atau bagaimana? Mungkin saya akan jawab saja pertanyaannya. ya Mas. Iya, Mas Bagas. Iya Mas Renaldi. Pertanyaannya adalah, apa saja asas yang ada di ketahanan nasional? Jawabannya adalah asas kesejahteraan dan keagamaan. Salah Mas, bentar Mas, maaf Mas. Apa Ya saja Mas, enggak apa-apa asas yang Mas. ada di ketahanan nasional? Jawabannya adalah asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensivitas integral atau menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, asas mawas ke dalam dan keluar.
Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Emiliana. Mbak Emil, Iya, Mas. tadi pertanyaannya secara konsepsional, apa yang melatar belakangi ketahanan nasional suatu bangsa? Gitu Mbak ya? Iya, Mas, benar. Jawabannya adalah yang melatar belakangi ketahanan nasional suatu bangsa, yaitu kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah, meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Yang ketiga, ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Emil, apakah jawabannya sudah diterima dengan baik atau kurang jelas? Sudah, Mas. Sudah. Terima kasih ya, Mas. Oke, Mbak, sama-sama. Pertanyaan saya, Mas. Udah dijawab tadi. Mas Bagas, ini masih nyari Mas Bagas. Sabar. Oh ya, dibantu nyariin dah, Mas. Nggak usah, Mas. Pertanyaan yang keempat dari Biar Mas cepat. Zulfi Beriansyah. Mas Zulfi, Ya, Mas. Di mana Mas Zulfi itu? Di mana? ya nggak ada kabar. Gimana ini Mas Zulfi? Ada, saya ada. Ada, Mas. Ada. Mohon maaf saya on cam, Mas. Ada acara yang sangat penting ini. Oh, siap, Yang Mas. benar. Zulfi, dengarkan, Mas ya. Baik, saya akan mendengarkan dengan seksama. Apakah Mas Zulfi di rumah atau di luar rumah? Ada di kontrakan, Mas. Iya, Mas. Mau ke sini tak main PS? Ntar Mas ini masih Zoom, Mas. Oh iya, mungkin bisa dijawab dulu ya pertanyaan dari saya, Mas Renaldi ya. Ya ini mau jawab, Mas. Sampai malah nawari ke kontraan, Mas. Iya, maaf Mas. Tadi pertanyaannya, apa tujuan pengembangan konsep Katanya Mas Zulfi strategi tadi di Indonesia? Probolinggo. Mas Bagas, diam dulu, Mas. Mas Zulfi, saya ulang ya. Apa tujuan pengembangan Ya, konsep? maaf Mas. Mas Zulfi. Mas Zulfi. Iya, saya mendengarkan kok, Mas. Ini Mas Oke, Bagas Mas. yang mengganggu sekali ya. Enggak Mas, soalnya sinyal saya putus-putus jadi keluarnya itu delay gitu loh Mas. Jadi saya ngomong keluarnya pas Delay itu apa, Mas? Delay, Mas. Terus kenapa enggak ini, Mas? Silakan. Mas Bagas tolong diam dulu ya. Ya Mas Zulfi Feriansyah. Baik, Mas. Tadi pertanyaannya adalah, apa tujuan pengembangan konsep geostrategi Indonesia? Gitu, Mas ya? Mas Betul, Zulfi. Jawabannya adalah menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan ankam, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi cita-cita. Gitu, Mas. Yang kedua, Mas, Oh ya, jawabannya. Mas. Sangat jelas penjelasan dari Mas Renaldi. Terima kasih, Mas, sehingga saya Masih ada lagi, dapat Mas. memahami. Mas. Oh,
Ya. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Sudah, Mas? Mas Ilbi? Iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Sangat Mas. membantu. Ini pertanyaan yang terakhir dari Mas Bagas. Mas Bagas, ini dijawab apa enggak enaknya, Mas? Ya Mas, tengah-tengah aja Mas. Dijawab apa enggak enaknya, Mas? Jadi terserah Mas saya Mas. Kalau saya sih nggak apa-apa nggak dijawab. Mungkin teman-teman butuh jawaban biar paham mengenai materinya. Baik, Mas. Itu Menurut sih, sangat Mas. sangat benar sekali, Mas, sampean, Mas. Mungkin saya jawab. Iya. Mas. Saya jawab, Mas, ya. Mas, silakan. Apa sifat-sifat ketahanan sosial apa saja? Nanti bagaimana, Mas, pertanyaannya, Mas? Apa contoh sifat-sifat ketahanan sosial? Oh, iya, Mas. 4. Itu Mas. Kata, Mas. 3 nggak boleh, Mas. Boleh. Lebih baik. Tapi kalau disebutkan 4 lebih baik. Mas. Oke, Mas. Dengarkan, Mas, ya. 3 juga nggak apa-apa. 3 aja Mas. Iya, Ya, Mas, dengarkan, Mas. saya sangat mendengarkan ini Mas. Saya pakai speaker masjid ini Mas. Biar dengar. Iya, Mas. Kalau bisa pakai salon, Mas. Semen lagi di warung dah, Mas. Di depan rumah ini Mas. Oh, kayak di warung, Mas. Ya emang depan rumah saya dekat warung Mas. Wih, Mas, semen ke warung bentar, Mas. Kan biasanya ada salon, Mas. Semen pinjam. Ya. Ada corongnya masjid ini Mas. Langgar. Ya, Mas. Langsung saya jawab, Mas, ya. Ya. Sifat-sifat Monggo. ketahanan sosial apa saja? Ini bentar Mas. Ya Allah, Mas. Bentar. Ada orang lewat. Monggo dijawab. Sudah, Mas. Sudah Mas. Sifat-sifat ketahanan sosial apa saja? Yang pertama, integratif. Integratif. Ya. Aspek kehidupan bangsa dengan lingkungan sosial, alam, dan saling mengadakan penyesuaian selaras dan serasi. Apa yang pertama? Ya. Jelas, Mas? Saya jelas. Mungkin dari teman-teman kurang jelas bisa diulangi. Gimana teman-teman? Sudah jelas apa belum? Jawaban dari Mas Renaldi tadi. Kalau belum silakan nanti teman-teman minta diulangi jawabannya sama Mas Renaldi. Ya Mas. Pertama tadi, integratif. Aspek Ya. kehidupan bangsa dengan lingkungan sosial, alam, Ya. dan saling mengadakan penyesuaian selaras dan serasi. Ya. Ya Mas, baik Mas. Untuk Yang saya kedua, Mas. sangat jelas, terima kasih. Yang kedua, Mas. Sangat bermanfaat bagi saya. Belum selesai, Mas. Yang kedua ini. Kan tadi kelas 3, Mas. Ya. Silakan. Yang kedua, mawas ke dalam diarahkan ke bangsa dan negara sendiri untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang kedua, sudah Ya, jelas, Mas. Mas? Yang ketiga, Mas. Mas Bagas. Yang ketiga, Mas, saya jawab. Nggih.
menciptakan kewibawaan, pandangan yang sifatnya integratif, mewujudkan kewibawaan nasional, dan deteren efek yang harus diperhitungkan. Baik, Yang Mas. keempat, Mas. Saya tambahin, Mas. Bonus, Mas. 4. Ya. Silakan. Berubah menurut waktu. Ketahanan sifatnya tidak tetap, tetapi dinamis. Sudah, Mas? Tempat, Mas. Apakah sudah diterima dengan baik? Sangat bisa diterima dengan baik, Mas Renaldi. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Bagi saya sangat bermanfaat jawabannya untuk saya dan teman-teman. Sama-sama, Mas. Terima kasih juga sudah memberi saya pertanyaan, Mas. Apa, Mas? Terima kasih juga sudah memberikan saya pertanyaan. Sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang tanya. Silakan. Ini pada kemana ini, Mas? Anak-anak ini, Mas. Sudah, Mas. Kalau sudah tinggal 1 menit, kita tutup diskusi pertemuan kali ini. Sudah, Mas. Oke, saya tutup ya Mas diskusi kali ini Mas. Gimana, Mbak Mil? Saya tutup ya, karena kan sudah. Sudah apa, Mbak Mil? Ya, Mbak Emil. Sudah apa? Sudah selesai dan teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi Mas. Oh, iya, Mbak. Mungkin Mas Renaldi ingin bertanya, Mas Renaldi. Bagaimana, Mas? Mungkin Mas Renaldi ingin bertanya, nanti dijawab sama Mas Renaldi juga. Bisa gitu, Mas, ya? Ya udah, kalau gitu silakan Mbak Emil. Oke, saya tutup ya Mas. Ya, Mbak, silakan. Sekian presentasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat Amin. bagi kita Amin. semua. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih Mas Renaldi.